Tidak semua ilmu yang penting diajarkan secara terbuka. Dan yang lebih tidak nyaman lagi, justru ilmu yang paling sering dibicarakan hari ini adalah yang paling sering disalahpahami. Salah satunya adalah apa yang disebut sebagai ilmu rasa. Banyak orang merasa mereka sudah mengerti. Mereka bicara tentang intuisi, kepekaan, atau kemampuan membaca situasi. Namun dalam prakteknya, yang mereka gunakan seringkali hanyalah perasaan yang belum terolah. Akibatnya, muncul satu pola yang berulang. Keputusan diambil karena terasa benar. Pilihan dibuat karena hati merasa yakin. Tetapi hasilnya justru berujung pada kebingungan, penyesalan, atau bahkan kerugian. Disinilah letak sesuatu yang jarang dibicarakan secara jujur. Bahwa apa yang disebut sebagai ilmu rasa bukan sesuatu yang otomatis dimiliki hanya karena seseorang bisa merasakan sesuatu. Ada lapisan pemahaman yang tidak terlihat, ada proses yang tidak diajarkan secara eksplisit, dan ada perbedaan mendasar antara sekedar merasa dengan benar-benar memahami apa yang dirasakan. Masalahnya, di era sekarang, banyak hal disederhanakan. Istilah yang kompleks diringkas menjadi satu kata. Proses yang panjang dianggap bisa dipahami secara instan. Dan akhirnya, sesuatu yang seharusnya dalam menjadi dangkal. Video ini tidak akan mengajarkan kamu bagaimana cara menggunakan ilmu rasa. Sebaliknya, kita akan membongkar sesuatu yang lebih fundamental. Mengapa ada bagian dari ilmu rasa yang tidak pernah diajarkan secara terbuka? Bagaimana sebenarnya mekanisme di baliknya bekerja? Dan di mana letak kesalahpahaman yang paling sering terjadi. Karena tanpa memahami itu, seseorang bisa merasa dirinya mengerti, padahal sebenarnya ia hanya sedang menebak-nebak sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Dan disitulah banyak kesalahan besar sering dimulai. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak kamu ikut terlibat sebentar. Coba tuliskan di kolom komentar, kamu menonton video ini dari kota mana? Saya ingin melihat sejauh mana pembahasan seperti ini menjangkau berbagai tempat. Apakah lebih banyak ditonton dari kota besar dengan ritme cepat, atau dari daerah yang masih memiliki kedekatan dengan nilai-nilai lama? Karena menariknya, cara seseorang memahami rasa seringkali tidak berdiri sendiri. Ia dibentuk oleh lingkungan, pola hidup, dan sistem berpikir yang ia jalani setiap hari. Sekarang kita masuk ke konteks yang lebih luas. Di dunia modern, kita hidup dalam sistem yang sangat menekankan kejelasan dan kecepatan. Segala sesuatu diukur dari hasil. Keputusan harus cepat. Dan cara berpikir yang dianggap benar adalah yang bisa dijelaskan secara logis. Dalam sistem seperti ini, perasaan sering dianggap tidak stabil. Ia berubah-ubah, sulit diprediksi, dan tidak selalu bisa dijadikan dasar keputusan. Akibatnya, banyak orang belajar untuk menekan atau bahkan mengabaikan apa yang mereka rasakan. Namun di sisi lain, dalam konteks budaya yang lebih lama, termasuk dalam tradisi Jawa, rasa justru diposisikan secara berbeda. Ia bukan sekedar emosi, bukan juga sekedar intuisi spontan, tetapi dianggap sebagai bagian dari cara memahami situasi secara menyeluruh, terutama ketika informasi tidak lengkap atau tidak bisa dijelaskan secara langsung. Masalahnya muncul ketika dua sistem ini bertemu. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk berpikir cepat dan logis. Di sisi lain, ada ketertarikan untuk kembali memahami sesuatu yang lebih dalam melalui rasa. Namun karena prosesnya tidak diajarkan secara terbuka, banyak orang hanya mengambil permukaannya saja. Istilahnya digunakan, tetapi mekanismenya tidak dipahami. Akhirnya, semua hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika langsung dianggap sebagai rasa. Padahal, tidak semua yang terasa itu berasal dari sistem yang sama. Sebagian hanyalah reaksi emosional, sebagian lagi mungkin berasal dari pengalaman yang belum selesai, dan hanya sebagian kecil yang benar-benar mendekati apa yang disebut sebagai ilmu rasa. Tanpa membedakan ini, semuanya terlihat sama, dan disinilah kesalahpahaman mulai terbentuk. Bukan karena orang tidak ingin memahami, tetapi karena sistemnya memang tidak pernah dijelaskan secara utuh.
Untuk melihat perbedaannya dengan jelas, kita perlu masuk lebih dalam ke bagaimana sebenarnya mekanisme ini bekerja di dalam diri manusia. Sebelum kita masuk lebih jauh, coba turunkan sedikit ritme kamu. Tidak perlu terburu-buru memahami semuanya sekaligus. Biarkan setiap bagian tersusun pelan, satu demi satu. Karena topik seperti ini tidak bekerja seperti informasi biasa. Semakin tenang kamu menyimak, semakin jelas pola yang selama ini samar akan mulai terlihat. Sekarang kita masuk ke inti mekanismenya. Untuk memahami kenapa ilmu rasa tidak diajarkan secara terbuka, kita harus melihat dulu bagaimana rasa itu terbentuk di dalam diri manusia. Pada dasarnya, ada 3 lapisan yang sering tercampur. Lapisan pertama adalah reaksi emosional. Ini adalah respon tercepat, terjadi hampir tanpa sadar, dipicu oleh pengalaman, kebiasaan, atau kondisi psikologis saat itu. Seseorang berkata sesuatu, kamu langsung merasa tersinggung. Melihat peluang, kamu langsung merasa tertarik. Masuk ke situasi baru, kamu merasa tidak nyaman. Semua ini terjadi cepat dan terasa nyata, tapi sifatnya reaktif dan tidak selalu akurat. Lapisan kedua adalah pola pengalaman. Ini lebih dalam. Ia terbentuk dari pengalaman yang berulang, dari kejadian-kejadian yang pernah kamu alami, dan dari bagaimana otakmu belajar mengenali pola tertentu. Di sini, rasa mulai terlihat seperti intuisi, bukan sekedar reaksi, tapi ada dasar pengalaman di belakangnya. Namun tetap saja, ini belum sepenuhnya stabil, karena masih bisa dipengaruhi oleh bias dan pengalaman yang belum lengkap. Baru di lapisan ketiga, kita mulai mendekati apa yang disebut sebagai ilmu rasa. Di titik ini, yang bekerja bukan hanya emosi atau pengalaman, tetapi kemampuan untuk mengamati tanpa langsung bereaksi. Ada jeda, ada ketenangan, dan ada kemampuan untuk melihat situasi secara lebih utuh tanpa terbawa arus perasaan yang muncul pertama kali. Menariknya, semakin dalam seseorang berada di lapisan ini, semakin tidak terlihat dari luar, tidak dramatis, tidak meledak-ledak, bahkan sering terasa biasa saja. Dan disinilah letak kuncinya, karena sesuatu yang paling akurat seringkali tidak terasa paling kuat. Jadi, sambil kamu terus menyimak, coba perhatikan dalam dirimu sendiri. Rasa yang selama ini kamu anggap benar sebenarnya berasal dari lapisan yang mana? Ketika kita mulai melihat 3 lapisan tadi, muncul satu konsekuensi yang cukup penting. Tidak semua rasa memiliki kualitas yang sama. Dan yang sering terjadi, justru yang paling cepat muncul, yang paling sering dipercaya. Disinilah letak ketegangannya. Karena secara alami, manusia cenderung mengikuti apa yang terasa kuat. Semakin intens perasaannya, semakin dianggap sebagai kebenaran. Padahal, seperti yang sudah kita lihat, lapisan pertama, reaksi emosional, justru yang paling cepat dan paling kuat. Namun di saat yang sama, juga yang paling rentan terhadap kesalahan. Sementara itu, lapisan yang lebih dalam, yang mendekati ilmu rasa, justru hadir dengan cara yang jauh lebih tenang, tidak memaksa, tidak mendesak, dan seringkali tidak langsung terlihat sebagai sesuatu yang meyakinkan. Akibatnya, banyak orang terjebak dalam pola yang sama. Mereka mengikuti yang terasa kuat dan mengabaikan yang sebenarnya lebih akurat. Coba kamu perhatikan pengalamanmu sendiri. Pernahkah kamu merasa sangat yakin terhadap seseorang atau keputusan tertentu, tetapi di kemudian hari ternyata tidak sesuai dengan kenyataan? Atau sebaliknya, pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang tidak pas, meskipun kamu tidak bisa menjelaskannya secara logis? Kalau kamu pernah mengalami salah satu dari itu, coba tuliskan secara singkat di kolom komentar. Tidak perlu panjang, cukup 1 atau 2 kalimat. Karena dari pengalaman-pengalaman seperti itu, kita bisa mulai melihat bahwa perbedaan antara ilmu rasa dan sekadar perasaan bukan hanya konsep, tetapi sesuatu yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan semakin kamu menyadari perbedaannya, semakin kamu bisa melihat di mana letak kesalahan yang selama ini mungkin tidak kamu sadari. Di titik ini, pembahasan kita mulai bergeser. Bukan lagi tentang apa itu rasa,
Tetapi bagaimana pemahaman ini mulai mempengaruhi cara seseorang mengambil keputusan dan bagaimana ia merespons situasi dalam kehidupan nyata. Kalau kamu mengikuti sampai bagian ini, mungkin ada satu hal yang mulai terasa berbeda. Bukan karena kamu tiba-tiba mendapatkan jawaban baru, tetapi karena kamu mulai melihat sesuatu yang selama ini terasa membingungkan dengan cara yang lebih jelas. Dan di titik ini, banyak orang biasanya mulai menyadari satu hal penting. Selama ini, masalahnya bukan karena mereka tidak punya rasa, tetapi karena mereka belum memahami bagaimana cara membaca rasa itu sendiri. Tanpa pemahaman ini, seseorang akan terus berada dalam dua ekstrem. Mengikuti semua yang dirasakan, lalu kecewa ketika hasilnya tidak sesuai, atau menolak semua yang dirasakan, lalu kehilangan kepekaan terhadap situasi yang sebenarnya penting. Namun ketika kamu mulai melihat perbedaan lapisan tadi, ada satu perubahan yang secara perlahan mulai terjadi. Kamu tidak lagi harus bereaksi secepat mungkin. Kamu mulai memiliki ruang untuk mengamati. Apa yang muncul di dalam diri tidak langsung dianggap sebagai kebenaran, tetapi juga tidak langsung ditolak. Disinilah banyak orang mulai merasakan sesuatu yang selama ini mereka cari. Bukan kepastian absolut, tetapi kejernihan dalam memahami diri sendiri. Dan dari kejernihan itu, keputusan yang diambil biasanya menjadi lebih stabil. Tidak lagi terlalu dipengaruhi oleh emosi sesaat, tidak juga sepenuhnya kaku oleh logika. Ada keseimbangan yang mulai terbentuk, dan seringkali ini sudah cukup untuk mengurangi banyak kesalahan yang sebelumnya berulang. Jadi, jika selama ini kamu merasa bingung dengan apa yang kamu rasakan, atau sering ragu apakah keputusanmu benar atau tidak, kemungkinan besar yang kamu butuhkan bukan jawaban dari luar, tetapi cara melihat yang lebih jernih terhadap apa yang terjadi di dalam dirimu sendiri. Dan pemahaman yang sedang kamu bangun sekarang bisa menjadi titik awal dari perubahan itu.